Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah Bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk dan juga para peserta Zoom ya yang berada mengikuti dari mana saja ini, kelihatannya sudah lumayan banyak yang bergabung. Kita berjumpa karena takdir yang telah Allah gariskan dan mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada manusia paripurna, manusia agung yang sangat dicintai Allah, yang jadi contoh teladan buat kita semua. Beliau ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita awali dulu acara kita ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Suratul ladzina Baik, saya ingin menyapa nih yang di jamaah Zoom ya. Ini sepertinya ya banyak juga ada beberapa mahasiswa dari Universitas Asy-Syafi'iyah ya S1 jurusan dakwah ya. Ya, matematika, oh campur ya. Ya, kebetulan yang sebelah kanan saya ini adalah dosen, Bapak dosen ya Pak ya. Dan juga tadi sempat ingin bergabung juga ibu-ibu para wali murid dari sekolah Al-Hadi, mudah-mudahan juga bergabung, terima kasih. Dan semoga malam ini kita mendapatkan ilmu. Ya, tema kita itu adalah anak sebagai cerminan dari orang tua. Baik, kita akan langsung mulai saja. Ini sebenarnya tema yang kita angkat ini terinspirasi dari viral yang ada ya, baru-baru muncul ini. Bagaimana perilaku seorang anak ternyata akhirnya menyeret ya ke orang tuanya begitu. Nah, perilaku kesalahan yang dia lakukan, kemudian juga pamer terhadap kekayaan gitu ya. Nah, ini menyebabkan akhirnya orang tuanya terseret-seret dan akhirnya orang tuanya itu mengundurkan diri dari sebuah jabatan yang cukup penting. Ya. Dan ternyata ini juga sebenarnya merembet kemana-mana nih, sangat luar biasa. Ya. Nah, yang ingin kita bicarakan adalah ya, bagaimana seorang anak kemudian bisa melakukan perbuatan menyimpang yang akhirnya justru merugikan dari orang tuanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya yang namanya kenakalan remaja dari dulu ada. Cuman yang jarang disinyalir itu adalah kenakalan orang tua. Selalu yang dibicarakan kenakalan remaja, nggak ada pembahasan seminar membahas kenakalan orang tua. Saya nggak tahu, mungkin karena orang tua nakal dianggap wajar atau gimana gitu ya. Atau memang yang disoroti itu adalah anaknya. Nah, ada banyak pepatah yang mengatakan air cucuran atap akan jatuh ke mana ya? tergantung selangnya. Iya. Ya, air cucuran atap itu jatuh ya di selangnya, nggak jauh dari paralonnya lah ya. Kemudian buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali kalau jatuh diambil orang. Nah, anak cerminan dari orang tua. Jadi kalau kita melihat kata ini anak cerminan, berarti kan kalau cerminan itu identik ya. Nah, sekarang sebelum kita membahas, saya hanya ingin membicarakan beberapa hal yang dulu ketika kita masih remaja juga pernah terjadi. Yang namanya kenakalan remaja itu sudah biasa, Pak. Zaman saya dulu itu bahkan ada tawuran ya. Padahal orang tua saya nggak ngajarin tawuran. Tapi ternyata di sekolah saya itu tawuran itu menjadi budaya. Setiap hari Sabtu selalu ada tawuran dan memang tidak ada penyebabnya. Nama juga anak remaja itu memang lagi ingin memperlihatkan jati dirinya. Ikut tawuran rame-rame seru. Naik bus nggak bayar seru gitu kan. Jadi ingin memperlihatkan nih gua loh. Nah, ini adalah karakter dari remaja. Problemnya adalah yang terjadi sekarang ini, ya, yang pertama anak yang menjadi korban itu sampai koma dan juga di situ ditambah dengan flexing, ya flexing gimana kemudian anak itu
memamerkan kekayaan dari orang tuanya. Sebenarnya ini kalau saya lihat Kimo ada dua hal yang berbeda. Yang satu flexingnya, kemudian yang kedua adalah perilaku anaknya. Nah, dan yang lebih seru lagi ternyata ketika anak yang melakukan kesalahan maka langsung disorot itu dia sekolahnya di mana. Nah muncullah kemudian pernyataan ya dari sekolah, oh dia tidak sekolah di sini, dia tidak sekolah di sini. Jadi seolah-olah sekolah ini juga tidak ingin dapat getahnya. Tidak ingin dikatakan gagal dalam mendidik siswa-siswinya. Ya, jadi yang menjadi catatan kita yang pertama bahwa yang namanya kenakalan remaja itu pasti ada. Tapi memang bedanya gini Pak, kalau waktu saya SMA itu ya kalau kan tawuran tuh gini, ada dua macam. Pertama adalah fight 1 lawan 1 gitu. Dan itu gentle, kalau sudah kalah udah salaman lagi berarti udah nyerah. Jadi nah kedua adalah tawuran yang nggak jelas kayak tadi, tawuran massal antar sekolah. Ya, itu nggak ketahuan tuh, memang tidak ada penyebabnya karena apa seneng aja gitu kan sebagai identitas diri. Nah, cuman bedanya anak-anak dulu setahu saya nih, saya sekolah di SMA 4 dan di sana itu banyak orang-orang kalangan elit juga. Jarang saya melihat anak-anak dulu itu flexing, Mbak, membanggakan kekayaan orang tuanya. Saya nggak tahu, kalau dulu saya tidak mengalami hal yang seperti itu. Nah, memang ada beberapa hal jadinya yang mungkin agak berbeda kondisinya apa yang terjadi dulu dengan yang terjadi saat ini. Kalau dulu, anak dulu misalkan nakal berantem lebih menunjukkan ini gue loh. Ya. Nah kalau sekarang ini ada rentetan yang lainnya. Rentetan karena posisi orang tuanya, ya kan karena kekayaan orang tuanya. Nah kemudian ya ditelusuri lagi akhirnya orang banyak menyimpulkan bahwa anak yang seperti ini mengalami salah pendidikan dari orang tuanya. Satu lagi terakhir saya pengen contoh. Ya, almarhum Uje walaupun beliau sempat malang melintang di dunia hitam, tapi karena pendidikan orang tuanya yang dari kecil itu tegak keras terhadap agama, bahkan dulu kalau sholat subuh nggak mau ke masjid itu dipukul Pak, pakai kopel, ya dan juga pakai koran yang dilinting pakai api gitu, ya karena beliau kan orang tuanya tuh satu Ambon, satu Banten, mungkin latihan debus juga waktu itu ya. Nah, ternyata pendidikan dasar keagamaan ini yang menjadi kekuatan dari anak itu ketika dia nakal, ibaratnya dia nyasar, dia tahu baliknya mau kemana. Nah, jadi yang kita ingin dapatkan penjelasan nih dari apa yang tampak ini, Kimo ya, hal-hal yang seperti tadi. Yang pertama bahwa kenakalan anak remaja itu pasti memang ada jiwa remaja. Nah, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Nah, kita akan menekankan apakah ini memang mutlak dari kesalahan pendidikan atau salah contoh dari orang tuanya atau seperti apa. Ya, nah silakan kita akan mendengarkan dahulu penjelasan dari guru kita dan setelah itu kami akan persilahkan nih kepada bapak-bapak dari jamaah Kopi Uduk ataupun dari peserta Zoom ya untuk merespon ya, bisa bertanya ataupun juga menyampaikan pandangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Agus Idwar yang sudah memberikan waktu yang saya banggakan, seluruh bapak-bapak jamaah Kopi Uduk yang hadir di majelis, juga tidak lupa ya dimanapun berada jamaah Zoomiyah Dua Dai Berbagi Shisha TV. Ya, malam Jumat ini kembali bersama dengan tema yang sebenarnya tema ini ya mengerikan ya. Karena setiap kita memiliki anak. Ada ngomong harta yang dimaksud adalah harta yang banyak.
Tidak semua kita memiliki harta yang banyak. Ya, tapi kalau sudah anak, ya secara umum kita ini memang punya ketentuan takdir memiliki amanah. Baik itu anak kandung, ya minimal ponakan juga menjadi anak. Tapi yang dimaksud saat ini adalah darah daging. Dan setiap kita juga punya. Ya, Ustadz Guswar ada, saya juga ada. Ngomong tentang ini bukan bicara tentang ke belakang. Bicaranya adalah ke depan juga. Kalaupun kita bicara tentang efek, ada asbab akibat, ada asbab musabab. Dan ini sangat luar biasa karena bagaimanapun kita paham tentang dasar dan dalilnya, apalagi kita tidak tahu hanya berbekal kepada lingkungan orang tua yang bisa kuat dengan urusan agama, ya ada hal-hal yang menjadi tantangan, rintangan, bahkan menjadi hambatan kita dalam ngurusi dan mendidik anak. Ya. Disebutkan bahwa hak anak kepada orang tuanya itu 3. Ya, hakul waladi ala walidihi thalatha. Ayusina ismahu, ya idza wulida ayu alimul kitab, kemudian juga ayuzawijahu dan seterusnya. Nah, memberi nama yang baik, kemudian juga mengajarkan, kemudian juga menikahkan, ini bagian kecil. Bahkan Umar bin Khattab juga menegaskan sebuah cerita ketika datang seorang sahabat yang dia nenteng anaknya. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya anakku ini nakal nih, durhaka dia. Kenapa dia durhaka? Ya dia tidak mentaatiku. Kemudian ditanya, kau sudah mengatakan anakmu durhaka, apakah kau sudah memberikan ia ibu yang baik? Kemudian kau juga sudah mengajarinya, apakah kau juga sudah memberinya nafkah yang sepantasnya? Juga memberi dukungan, juga mendidik tentang hak kepada Allah, ya kewajibannya kepada Rasulullah. Kemudian anak ini menjawab, tidak. Ya. Ibuku berasal dari lingkungan yang tidak baik. Kemudian ayahku juga tidak pernah mengajariku tentang Allah dan nabinya Allah. Kemudian ayahku juga tidak pernah bicara halus, perilakunya kasar. Ya, maka akhirnya Amirul Mukminin ya, menegur kepada sahabat tersebut, kau yang salah. Ya, di sini ada ucapan, memilihkan ibu si anak dari golongan baik-baik, memilihkan si ibu ya untuk anaknya dari golongan baik itu maksudnya ibunya dia apa ibu yang lain bagaimana sih itu? Ya bercanda ya. Artinya memang untuk bisa mencetak anak itu, karena anak soleh itu dicetak Pak, nggak bisa ngalir Pak. Ya, anak soleh itu dibentuk tidak mengalir begitu saja. Dari mulai kapan? Ada yang menyebutkan ketika seorang dalam keadaan hamil, mau apa persiapan buat anak lahir sama pendidikannya. Masih terlambat. Ada lagi, mendidik anak dari mulai dalam kandungan. Maka disebutkan dalam ilmu tarbiyah, al-ummu madrasatul ula, ibu itu pendidik pertama. Tapi ada lagi, ulama-ulama yang lebih bersih mereka menjelaskan sampai kapan memilih waktu untuk menyentuh istri agar sampai dibuahi dan Allah tentukan takdir. Luar biasa itu. Saya begitu. Ada waktu yang baik. Ada waktu yang baik. Doa ya doa. Kalau selama ini orang ngomong malam Jumat sunnah itu bagian kecil pembahasan. Seolah-olah malam Jumat itu hanya untuk urusan itu. Tapi memang nyatanya dipilihkan. Ya. Contoh, ketika orang meninggal dunia, yang harus dibahas adalah bagaimana dia mati, kapan dia mati. Ya. Bukan kapan nguburinya, meskipun ada anjuran semakin cepat semakin baik. Kalau mayit ini baik, biar kebaikannya tidak dirusak oleh yang hidup. Kalau mayit ini tidak baik, biar keburukannya tidak menular kepada mereka yang masih hidup. Tapi yang dibahas adalah bagaimana dia mati dan kapan matinya. Begitu juga manusia yang difokuskan itu bagaimana awal kasarnya membuatnya. Bukan bagaimana dan kapan dia lahir. Nah, kita yang sering digaungkan apa? Kapan lahirnya? Dengan ulang
Ulang tahun. Lah kalau ulang tahun bisa dibuat. Kata dokter, Bu, ibu nggak bisa 2 minggu lagi karena ini sudah kontraksi. Kemudian air ketuban sudah berkurang. Mungkin besok ibu harus sudah mulai disesar. Berarti kan lahir itu anak tuh bisa dipesan. Kapan lahirnya? Jadi yang dibahas justru kiai-kiai dulu tuh kalau malam ini saya ingin anak saya tuh jadi, ya dibentuk, maka dia colek. Bahkan ya banyak ulama menyebutkan yang penting jangan malam Rabu. Kayak gitu. Malam Rabu itu hari Selasanya Allah menciptakan gunung dan bebatuan. Malam Rabunya ya itu adalah malam menuntut ilmu. Makanya para majelis-majelis habaib itu malam Rabu pengajiannya. Seperti Azikra lah, kemudian Habib Alwi, itu malam Rabu semua. Apabila ada suami istri kemudian melakukan hubungan, terjadi pembuahan, terjadinya hari Selasa, sampai diucapkan itu, ya, maka dijamin anak itu dewasanya besarnya akan durhaka kepada agama, durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan itu sangat mengerikan. Ya. Pertanyaannya, ingatkah kita kapan buatnya gitu? Yang nanya juga bingung. Iya. Karena bisa jadi hari ini belum tentu itu yang terjadi pembuahan. Itu dia minimal ketika memang melakukan. Kan kita memang ada aturan. Jadi pokoknya selain malam Rabu. Contoh, nyolek istri malam takbiran itu mungkin tidak haram bentuknya. Cuma ada hal warning. Orang waktunya takbir, dia takbir berduaan aja. Malam takbiran, nggak boleh itu bro. Takbir Idul Adha, Idul Fitri, malam Rabu. Ya, sampai disebutkan orang-orang soleh itu meninggalnya hari Selasa. Ya, kemudian orang-orang yang baik, ya, ulama matinya hari Selasa, orang soleh hari Jumat, begitu. Ya, malam yang lain banyak, malam Selasa, malam Kamis, malam Jumat, sampai ada ucapan malam Jumat seperti membunuh pahala 70 Yahudi, malam Senin 40 sisanya 10 kecuali malam Rebo. Kemudian guru kita Almarhum Ustaz Arifin Ilham menyebutkan malam Senin, malam Jumat sunnah, malam lain wajib gitu kan. Ya, tapi pahala. Ya, tapi banyak warning malam Rabu itu. Nah, dari situ sebenarnya Pak, ada warningnya. Sampai akhirnya kemudian dalam kandungan, kemudian menyusui via amaini 2 tahun, kemudian barulah. Nah, kalau kita kan saya pernah sebutkan ya, bahasa Indonesia itu simple, berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ditasrif aja pernah saya sampaikan panjang. Bahasa Indonesia itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, selesai. Ya, dalam ilmu pendidikan itu banyak. Anak bayi setahun 2 tahun namanya sobiyun. 3 tahun sampai 5 tahun namanya tiflun. Kalau banyak atfalun. Makanya taman kanak-anak bahasa Arabnya Raudatul Atfal. 6 tahun 7 tahun ini the golden age. Yang para ilmuwan dan dokter-dokter sedunia juga melihat bahwa umur 6-7 tahun ini memang waktu yang sangat emas ya. Anak tuh gak usah diajari, cukup dicontohkan dengan perilaku, bibir, mata, semua akan ditiru. Sebelum usia itu ditiru, cuma tidak ekstrim. 6-7 tahun ditiru mentah-mentah. Kemudian umur 8 tahun adalah amrod. Udah mulai tahu tuh anak mana yang enak, mana yang enggak. Enggak enak enak gitu. Umur 9 tahun namanya mumayyiz, udah mulai tahu mana yang baik, mana yang buruk. 10 tahun sampai 14 tahun, 15 tahun namanya baligun. Udah mulai tahu mana yang halal dan haram, mana hak dan batil. Dan usia taklif udah mulai dibebankan ibadah. 15 tahun sampai 19-20 tahun itu namanya fata. Ya, disebutkan bahwa laisal fata liman yakulu hadza abi wa innamal fata man yakulu ha anadza. Bukanlah seorang pemuda atau remaja yang menyebutkan ini lo babi gue. Tapi pemuda yang sesungguhnya yang diminta Allah dan nabinya adalah ha anadza, ini loh aku. Ini loh dadaku, mana dadamu gitu loh. Ha anadza. Proses pencarian jati diri. Maka banyak orang, anak muda, anak manusia, itu bermasalah di usia ini karena sedang mencari jati diri. Dia yang menampakkan. Kalau Ustadz Buswar bilang dulu kita tawuran, tapi kalau untuk flexing itu kayaknya enggak. Pertama, ya bisa jadi yang punyanya beberapa orang aja. Yang kedua, dulu nggak ada sosial
Media. Dia mau menampaknya jadi mana? Foto juga jepret pakai rollnya anggus kadang kena matahari gitu kan. Sekarang nih orang muda ya trek langsung tayang. Ya, cetrek langsung posting. Jadi memang kita kan pernah bilang bahwa manusia dalam kitab Nasoihul Ibad digoda oleh 4 hal. 1, oleh dirinya sendiri. 2, oleh dunia. 3, oleh hawa nafsunya yang bergejolak. 4, baru setan. Gitu. Dia nggak niat kok mau maksiat, tapi kantongnya mendukungnya. Dia nggak niat kok berbuat dosa, kantong nggak punya, tapi ada orang yang menawarkan dunia. Udah tenang, ntar gue bayarin, kan jadi juga. Ditambah lagi setan ngipas, kayak setan tuh bagi ngipas kipas aja. Gitu. Kemudian umur 20 sampai umur 40 namanya zakarun wa untha atau dzukuroh, dewasa. Di sini ada peristiwa hebat. Di usia 25 dan usia 40 tahun anak manusia tuh mengalami peristiwa hebat dari Allah. Umur 25 itmamul ukul, penyempurnaan akal. Artinya apa? Belajar di sebelum usia 25 ya, kita masih enteng Pak. Selesai umur 25 mulai berat-berat dah. Bener nggak? Ya, entah itu karena menikah, entah itu karena memang sudah mulai klop. Tutup buku. Tapi baru sekian 0,% akal kita digunakan oleh kita. Usia 40 Allah sempurnakan hati. Saya ulangi, umur 25 Allah sempurnakan akal, umur 40 Allah sempurnakan hati. Makanya orang Citayam bilang the life is beginning from 40. Ya, hidup itu dimulai dari 40 tahun. Ketika baik 40 baik selamanya, ketika ada baik ya naudzubillah min dzalik. 40 sampai 55 namanya syaikhun. Ya, orang tuh tua, ya tua. 55 ke sana namanya Syekhul Haram. Tua renta. Sorry Pak. Ya. Udah banyak yang di atas 55. Banyak. Nah, itu ada orang menyebutkan bahwa umur itu cuma angka, tapi umur juga bisa jadi angka kalau sudah bahasa tentang agama. Nah, ketika kita mengetahui nama-nama pada setiap umur itu, maka kita akan tahu bagaimana mendidik anak. Bagaimana dia akan mulai mendidik anak kalau dirinya sendiri pun tidak mengerti agama. Gitu. Maka nggak cukup Pak rumah tangga itu, yang penting punya ini, punya itu, kemudian punya anak sekolah, nggak cukup. Ya, bahkan berumah tangga itu adalah ibadah. Dan sampai detik ini kita nggak berhenti sekolahnya. Saya nggak berhenti, Ustadz Guswar nggak berhenti, semua nggak berhenti. Dan sekolah itu bukan hanya bicara tentang kita capek pagi-pagi pulang petang. Tapi yang hebat adalah ya kita membaca ayatul kauniyah. Selain Quran, ayat kauliyah yang kita gali lewat hadisnya, belajar Quran dan majlis kita hadiri. Ada yang lebih hebat adalah ayat kauniyah, keadaan. Dimulai dari urusan rumah, urusan sekitar, sampai urusan masyarakat yang kita kenali. Ketika kita mampu menangkap sinyal-sinyal langit itulah, kemudian kita mencoba untuk mengamalkan, disitulah hidayah juga akan turun. Hidayatul irsyad sampai akhirnya ditetapkan dalam hidayatul taufik. Nah, permasalahan yang tadi Ustadz Guswar sudah buka, dari mulai dia flexing, kemudian juga ya ada kekerasan, sampai ada yang koma, kemudian juga akhir ujung-ujungnya merugikan orang tuanya, berhenti dari jabatan penting, itu hanya bagian kisah. Ya, hakikatnya buat orang tuanya bisa jadi bukan hanya musibah. Dan kita tidak memvonis musibah orang. Karena musibah saya pernah sampaikan, bisa jadi 3 nama. Musibah bisa jadi ujian bagi orang yang beriman bertakwa. Musibah bisa jadi teguran kalau orang ini dia ngaku Islam tapi juga tidak memenuhi hak-hak Islam. Maka kesalahan yang datang, musibah datang padanya jadi teguran. Musibah bisa jadi hukuman dari Allah ketika nggak mau menoleh sekali pada urusan agama. Contoh, andaikan si ibu pelaku ini solehah, ahli ibadah, kemudian suaminya tidak soleh, kemudian anaknya misalnya demikian, maka bagi ibunya anak ini adalah ujian. Tapi bagi bapaknya yang tidak ibadah, misal ya, kita nggak tahu, anak ini menjadi teguran, bahkan bisa menjadi hukuman, bahkan menjadi fitnah. Jadi dalam rumah itu
Musibah yang datang kepadanya berbeda-beda judulnya. Semuanya diminta untuk mengambil hikmah untuk orang yang berada dalam. Kemudian kita yang menyaksikan, ya Allah, nggak kebayang ya. Kita ngomong gara-gara anak habis orang tuanya. Bagaimana kau di langit? Hai hambaku, ketahuilah anak diposisikan demikian olehku, kata Allah. Sesungguhnya engkaulah yang sedang aku colekkan gitu. Gitu. Dan ini urusan rumah tangga, pendidikan anak adalah potensi bisa terjadi pada siapapun. Allah mabait naudzubillah min dzalik, termasuk pada saya. Ya, karena anak kita di luar. Di rumah ada orang tuanya sebagai pendidik pertama. Di luar ya ada gurunya di sekolah itu, yang formal, informal. Tapi di antara rumah dan sekolah kita nggak tahu anak itu bergaul dengan siapa. Pendidik pertama orang tua, pendidik kedua adalah lingkungan, pendidik ketiga baru sekolah-sekolah yang kita masuki anak kita ke sana. Bayangkan guru-guru yang dimasuki oleh anak-anak kita adalah dia pendidik ketiga setelah sebelumnya ya anak kita sudah dididik oleh kita. Tidak bisa mengharapkan bagaimana guru itu akan hebat ya ketika orang tuanya ternyata belum soleh. Nah, ini semuanya PR ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana mendidik anak-anak ini lebih sulit saat ini ketimbang ketika kita dulu dididik oleh orang tua. Saya pernah menyampaikan, kita kalau mau nakal itu keluar rumah dulu nggak? Jauh-jauh. Baba, mama mana nih? Keluar dulu. Pas udah, mau kemana? Nggak mau, kabur. Jauh-jauh. Sekarang anak bisa berbuat salah cukup dengan di rumah. Saya pernah sampaikan, anak usia belasan tahun laki-laki berduaan di kamar dulu Pak, tahun 80-an aman nih kan. Mana si Abdul? No, sama si Entong. Bener gak? Oh ya udah aman. Sekarang ngeri Pak. Anak usia 14 tahun, satu lagi temennya 15 tahun. 3 jam di kamar berdua-dua, ngeri gak? Ngeri sekarang. Apalagi di luar, apa yang dia tonton, dia ngomong sama siapa. Ditunjang oleh bagaimana orang tua mendidik anak. Tidak cukup hanya disekolahkan, dikasih uang jajan, apalagi difasilitasi. Karena anak itu tidak sekuat orang tua. Bahwa orang tua yang tidak mendidik anaknya, maka dialah sendiri akan merusak anak dengan kedua tangannya. Sebagaimana peristiwa yang dialami terjadi di masa Khalifah Amirul Mukminin ya Umar ibnu Khattab, ketika anaknya, ayahku tidak pernah mengajariku, ayahku berkata kasar, perilakunya buruk, ibuku juga nggak tahu asal usulnya, nggak jelas dari mana, kemudian juga ayahku selalu berbuat kasar. Maka kata Umar, kau sungguh telah merusak anak dengan kedua tanganmu sendiri. Nah, anak-anak kita yang usia remaja, dewasa, saat ini masih aman, tapi per 1 hari, 2 hari, seminggu, kita nggak ada yang tahu. Maka apapun bukan dunia yang harus kita singkirkan. Karena semua itu sudah ada di depan mata. Yang harus kita kokohkan apa? Pendidikan. Ya, mentauhidkan Allah, mencintai Nabi, kemudian diajari akhlak. Bahkan disebutkan alimu auladakum bihubbin nabiyyikum. Ajari anak kalian, kata Rasulullah, dengan mencintai Nabi wa ahli dzurriyyati, juga keturunannya. Itu dari bagian-bagian banyak yang tentunya ya mudah-mudahan kita tidak terlambat ketika dulu, yang penting terutama anak pertama ya Pak, namanya kita ya baru lahir kemudian ngontrak ya, sibuk ingin mengadakan sesuatu, anak kita akhirnya ya, sekolah sedapatnya. Berbeda dengan anak kedua, ketiga, makanya kadang yang satu tuh suka ngiri yang kedua kadang ngiri suka yang satu dan seterusnya. Apapun itu yang terjadi, maka sungguh ya mafil abba fil abna, apa yang di ayah itu ada di anak. Anak tidak usah diganggu dengan gadget digital, teknologi. Anak cukup dengan darah bapaknya, maka sungguh darah itu berputar. Apa yang dilakukan oleh ayahnya itu mungkin 1/4-nya, ya, setengahnya itu akan mencerminkan bapaknya. Ketika bapaknya kemudian bertaubat, ketika masa kanak-kanaknya dulu nakal segala macam, kemudian berdoa kepada Allah, maka bisa diperbaharui oleh anak. Ya, jelas sifat-sifat karakter itu masih ada. Ya, kesolehan berbeda dengan keilmuan. Meskipun pintar bapaknya, kalau tidak dicetak akhlak itu dengan
anak itu dengan akhlak dan kesolehan, maka ilmunya tetap harus PR anak untuk mencarinya. Tapi yang jelas darah berputar, karakter, sifat, watak itu akan niru ke anak. Ketika hebat orang tuanya itu mendidik anak, terutama di masa-masa usia kemasan sampai usia 10 tahun terutama. Kita pahami dalam banyak kitab, anak umur 7 tahun ajarkan sholat. 8, 9 sholat, 10 tahun gak sholat, pukul. Tadi cerita Ustaz Jeffrey, melintang mungkin ada cerita di dunia malam. Kenapa ujungnya balik? Karena yang paling utama tadi, kita mengenal bahwa papi Haji Ismail Modal, papanya Uji itu keras, galak, Ambonnya tapi Ambon Islami, ya. Kemudian ibunya juga kalangan ulama, kakak-kakaknya juga ustadz semua. Jadi akhir kemanapun balik. Pertanyaannya, kita kalau nakal balik enggak gitu loh? Bener enggak? Kenapa? Karena ada darahnya. Darah itu berputar. Kalau PKI kan darah itu merah. Nggak usah dijelasin juga memang merah. Ya, kecuali darahnya, ya itu yang film monster dari luar tuh, alien tuh. Ya, merah, berputar. Ketika orang tuanya baik, siapapun dia, frekuensinya, maka akan kembali kepada anaknya. Baru abakum ya birru abnaakum. Bagaimana anak kepada kita? Pertanyaannya harus dicatatlah. Begitulah akan mencontoh ketika bagaimana kita kepada kedua orang tua kita. Itu. Bagaimana kita kepada orang tua kita dari mulai kita kecil sampai orang tua nggak ada, maka begitulah anak kita kepada kita. Kalau kita ingin anak-anak kita kepada kita baik, maka kita baik juga kepada orang tua. Yang kita selama hidupnya nggak pernah baik pada orang tua, siap-siap. Cara gimana? Hebatkan kita bertaubat, berdoa kepada Allah, kemudian bersedekah atas nama anak, menangis menjerit, ya Allah semasa hidup orang tuaku, aku nggak pernah berbuat baik, pernah kasar, pernah melotot, pernah membentak. Aku takut setelah aku paham dari banyak guru, dari majlis taklim, aku takut anakku akan meniru kemudian mengulang. Maka cepat kawal, iringi anak. Saya sudah mencatat di sini bahwa ya, di sini ada catatan. Ciri-ciri orang tua yang tidak baik, yang baik ya. Ciri orang tua yang baik, ini PR semua buat kita. 1, menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Ya, saya kirimkan ke Bang Ramdan ya. Ya. Menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Cinta berarti fisiknya, sayang mau siapapun dia, nggak dibedakan, mau anak 1, 2, 3, pokoknya sayang aja, namanya anak ya. Yang kedua, mensupport dia, yang selama positif tidak membahayakan, support. Bahkan kalau bicara jajan, saya pengalaman sendiri ya, kalau untuk anak itu jajan mulu, bukan bisa jajan mulu. Pertama, tidak bahaya. Kedua, tidak main api. Ketiga, tidak main pisau. Selama dia memang, ya artinya udah makan, dia jajan, ya makasih aja. Karena bisa jadi rezeki yang kita pegang itu rezeki dia. Kita orang tua yang numpang. Jadi jangan pelit, kasih aja kasih. Ya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan tanggung jawab minimal dari dirinya dan apa yang dia miliki. Urusan di rumah, tasnya, sepatunya, tanggung jawab urus gitu. Ya. Sampai urusan yang berkaitan di rumah, sampai kepada tanggung jawab di sekolah atau bersama teman-temannya. Kemudian keempat, menghargai dan menunjukkan rasa hormat. Ternyata kita juga harus ada harga. Oh gitu nah. Ya. Saya diantara contoh ya, mungkin cocok bapak kepada anak-anak gimana. Saya manggil anak-anak saya semua dengan panggilan AA. Ya, tidak namanya A gitu. Itu rasa respect saya kepada anak. Ya, terus Ustadz Gus Suara manggilnya apa? Abang ya. Abang, pas lihat orang itu adenya tua banget gitu manggil. Disangkanya dia adenya, dia abang ya. Manggilnya abang. Saya namanya dengan lakop ya, atau dengan panggilan. Tidak panggil nama, meskipun sebenarnya kita yang kasih nama pengennya dengan manggil nama itu jadi doa. Biarkan teman-teman yang manggil itu. Kemudian yang kelima, tetap menetapkan batas. Dengan kalimat, nanti jangan ini ya, nak. Awas jangan malam-malam. Minimal menetapkan. Kemudian yang keenam, menjadi panutan. Nah ini PR. Ya.
Karena semua yang apa kita lakukan ditiru mentah-mentah. Apalagi sekarang nih, anak mencontoh orang tuanya, tercetak tidak sengaja, darahnya kemudian berputar. Kemudian lihat dia bagaimana kondisi orang tua, tontonan-tontonan di TV, bagaimana orang tua bertengkar sesama orang tua, anak kemudian melihat. Kemudian dia makan mentah-mentah, maka sungguh yang terjadi peristiwa ya yang viral itu sangat-sangat ironis dan sangat menyakitkan. Tidak hanya bagi anak yang dipukul, tidak hanya bagi orang tua yang mengandung anaknya korban, bahkan tidak hanya bagi orang tua kandungnya. Kita semua yang menyaksikan bagaimana hati kita teriris. Sebegitunya sesama manusia sampai mampu menyakiti seperti tidak berani, dan di antara dosa yang diampuni oleh Allah dan dosa yang tidak diampuni. Ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Dosa yang diampuni adalah ketika dia melakukannya, dia ada penyesalan, bakal diampuni. Dosa yang tidak diampuni adalah, ya, maksiat yang tidak terampuni adalah ketika dia melakukannya, dia tampakkan dengan kesombongan dan tidak ada penyesalan. Kira-kira di video kemarin ada nggak rasa penyesalan? Nah, bahkan di majelis pengadilan itu ketika orang, iya saya mengaku salah, saya menyesal Bapak Hakim. Itu ada alasan untuk bisa dikurangi atau dipertimbangkan, benar nggak? Tapi kalau orang ngeyel, kemudian apalagi diangku, ini masalah. Tidak hanya di mata manusia, di hadapan Allah juga. Ya, ketika seseorang berdosa, kemudian paginya dia, saya dong semalam, itu kesombongan namanya. Ya, tidak menyesali. Pertama bisa ditiru oleh dia, yang kedua dia membanggakan dosanya. Ini bermasalah. Nah, kita semua berlindung dari hal demikian. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang rasanya pola pendidikan yang disampaikan ke anak-anak ini, nah ini perlu dioptimalkan gitu dan perlu diekspresikan. Ada orang tua itu yang agak segan mengekspresikan rasa cintanya, ya, memeluk, menyentuh, membelai, terutama biasa bapak nih ke anaknya, anak lakinya. Jadi ketika suatu saat ya misalkan ada kejadian apa tuh mau berpelukan rasanya aneh gitu, karena selama ini tidak pernah terjadi. Tapi memang kita lihat juga Pak, ada batas usia. Kalau lagi SD disuka, tapi kalau udah SMP malu dia. Itu jangan di depan umum gitu, karena dia itu menjatuhkan harga diri anak itu. Karena apa? Nanti diledekin sama teman-temannya, wah manja gitu. Makanya kenapa kalau SMP itu anak-anak itu agak enggan untuk dipeluk di depan orang, di depan teman-temannya. Jadi memang harus memahami juga itu. Nah, kemudian memberikan dukungan, jangan segan-segan Pak. Jadi kalau anak sukses jangan cuma gagal doang gitu. Kalau gagal kayaknya kencang bener ininya. Dasar gini aja kakak bisa. Tapi ketika berhasil tidak ada kata-kata, wah nak, alhamdulillah ya kamu hebat, ini anak soleh. Nah, tapi juga gini Kimo, jadi ketika anak itu berhasil, ya yang ditanamkan dulu itu adalah kalimat anak solehnya Pak. Wah ini anak soleh nih, hebat, kerjain matematika 9. Nah itu kecil tapi pengaruhnya besar Pak. Karena kalau hanya kita bilang ini anak pinter, maka yang terbersit di otaknya hanyalah ya kepintarannya dia. Tapi kalau kita angkat yang pertama anak soleh, walaupun pertama kali mungkin dia bingung ya, apa hubungannya anak soleh sama nilai 9 gitu matematikanya. Nah tapi kalau kita terbiasa seperti itu, maka oh iya berarti anak soleh nilainya harus bagus. Nah, seperti itu kira-kira. Nah ntar dulu Dan, mana tadi itu? Ya, nah terus enggak, ini saya hanya ingin menambahkan, mereka udah mengajarkan tanggung jawab juga begitu. Bagaimana anak mulai dari membereskan tempat tidurnya, ya membereskan barang-barangnya, tidak bergantung kepada kita. Ketika dia hilang ya dia harus cari sendiri, naruhnya di mana gitu. Ya sampai misalkan dia perlu butuh bantuan, jangan tiba-tiba dia main menyuruh aja. Nah ini juga perlu dibuat dari kecil. Kemudian menghargai rasa hormat kayak tadi ya, respect dengan memanggil. Dengan sebutan abang dan sebagainya. Nah menetapkan batas ini perlu Pak. Jadi ada anak misalkan dia minta duit terus nih, ya udah ada batas, pokoknya jatah kamu itu sekian. Ya nggak boleh, kamu boleh beli mainan tetapi mainannya tidak boleh lebih dari angka sekian.
Nah, ini adalah batas-batas sebenarnya mengajarkan bahwa nggak bisa mentang-mentang saya, mentang-mentang orang tua lu kaya, nggak serta-merta lu harus sesuka-sukanya. Nah, batasan-batasan inilah sebenarnya yang memang perlu dilakukan. Nah, problemnya adalah Majelis Kopi Uduk dan juga yang ada di Zoom ini kelihatannya ini sudah tidak punya anak kecil lagi. Yang ada adalah mungkin punya cucu. Nah, saya sarankan mungkin bisa memulai sesuatu dari yang baru, Pak. Sehingga kalaulah terjadi dulu, oh saya pernah salah, mungkin bisa diperbaharui dengan cara memulai sesuatu yang baru sesuai nanti dengan arahan dari guru kita. Iya. Ya. Bukan begitu guruku? Iya. Itu umurnya setahun bubarin pengajian ini. Kan ujung-ujungnya mumet ya. Ada hal, jadi gini, sebenarnya kalau dalam teorinya Sigmund Freud itu kan ada consciousness, unconsciousness. Alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, sebenarnya pendidikan yang terbaik itu adalah membangun alam bawah sadar. Kalau alam sadar kan selalu harus dikasih tahu, Pak. Tapi kalau alam bawah sadar tuh refleks terhadap dia. Contoh misalkan, kita jalan nih, ngelihat kemudian ada tukang minta-minta. Nah, karena dia dilatih, karena biasa dia punya sifat dermawan, gak usah kita kasih tahu. Ayah ini tuh begitu loh. Nah, itu artinya kita sudah berhasil menanamkan sesuatu yang ada di alam bawah sadar. Nah, problemnya adalah seringkali alam bawah sadar itu kontribusinya lebih besar dari peer group mereka, dari komunitas mereka. Ini masalahnya. Nah, tadi saya sedikit melihat dalam penelitian Kimo, ternyata pengaruh pendidikan orang tua dan peer group itu hampir sama. 30%, 30%. Dan bahkan kalau tadi dengan penelitian kuantitatif, lebih besar peer group, 80% orang tua 70 sekian persen. Nah, artinya kalau seandainya orang tua lengah, ternyata peer group yang banyak mempengaruhi pendidikan anak-anaknya, maka alam bawah sadar, refleksi bawah sadar dia dibangun oleh peer groupnya. Kayak tadi misalkan teman-teman nyombong, wah ini kalau ada cewek, ya lo harus ini dong. Ya lo harus jagain dia, lo harus nunjukin lo siapa. Sehingga kalau cewek lo mungkin agak kesel sama orang lain, ya lo nunjukin lo hebat, lo pukul dia. Seperti itu. Nah, itu kan yang terjadi, indikasinya seperti itu. Nah, jadi kita kembalikan lagi, ya masalah pendidikan tadi Kimo bicara tentang dari perspektif agama sudah jelas bagaimana prosesnya dari kecil yang sesuai dengan nama-namanya itu. Nah, kemudian kita cross check dengan ilmu-ilmu yang berkembang. Ya, karena ilmu-ilmu pengetahuan di luar keagamaan juga penting gitu. Jadi karena ini kan berdasarkan penelitian, Pak. Jadi bukan berarti wah itu ilmu bukan luar agama, nggak bisa. Pada hakikatnya semua ilmu itu sumbernya dari Allah. Cuman masalahnya siapa sih yang nemuin? Ya nggak? Kayak teori gravitasi, Newton, ya kan? Emang sebelum Newton nemuin gravitasi itu nggak ada buah dilempar terbang ke atas? Enggak, dia aja yang rajin. Berada di bawah pohon apel, lagi bengong, apel jatuh nimpa kepalanya, dia mikir, oh kenapa apel jatuh? Muncul teori gravitasi. Itu baru apel. Bagaimana kalau durian yang nimpa kepalanya? Juga. Makanya jangan dekat-dekat sama durian ya. Nah, jadi itu apa yang perlu barangkali menambahkan aja hal-hal penting. Ya sebagaimana yang Ustadz Guswar bilang bahwa bukan tentang ilmu umumnya, tapi bicara bahwa ilmu teknologi itu seperti bisa menjadi pisau, ya. Baik itu penggunaannya untuk apa. Kalau untuk motong sayuran bagus, kalau buat bunuh orang. Jadi kembali ilmu itu sebagai alat saja. Tapi pondasinya dimulai dari awal yang memang alat itu juga sudah ada gitu. Karena akidah, tauhid, pendidikan itu juga ada ilmu-ilmunya juga. Ya, bahkan lebih mengarah kepada urusan anak manusia itu kalau sudah lewat dari masa-masa yang memang taklifnya itu sudah nggak bisa lagi dibalik. Itu problemnya. Aduh, anak bandel kalau bisa mama masukin ke perut lagi mama masukin. Nah. Kalau kita beli barang reject kita bisa pulangin retur, bener nggak? Iya, ya. Tapi kalau anak ya Allah, inilah yang harus terus dibimbing. Bahkan orang tua kita tidak bisa menolong kita, Pak, di akhirat nanti. Ya,
tapi kita bisa menolong orang tua kita. Nah, kita tidak bisa nolong anak kita di akhirat nanti. Tapi anak kita bisa nolong kita. Ketika kita dipenuhi hak anak, pendidikannya, nafkahnya, hak bermainnya, hak jajannya, teknis atau secara prinsip, ya pendidikan iman dari hal-hal yang ringan sesuai dengan kepiawaian dan kebisaan orang tua bersungguh-sungguh dalam mendidik anak, maka justru anak inilah yang nanti akan menjadi penghalang daripada jilatan api neraka. Apakah sudah terlambat? Tidak ada yang terlambat, Pak. Ada dua hal, ada usaha, ada juga bagaimana hidayah Allah. Makanya dengan tema ini sebenarnya bukan tentang isinya saja. Ini warning, tanbih, tadhkirah buat kita semua yang memiliki anak dan kita yang pernah jadi anak. Karena kita usia berapapun sekarang, 60 kan 65, bagi orang tua kita tetap anak-anak. Bahkan bakti kepada orang tua itu bukan sampai orang tua wafat, sampai kitanya yang nyusul. Ketika dia masih hidup, kita kasih duit, kita kasih doa. Ketika orang tua meninggal dunia, dua itu tetap dikasih. Doa terus, duit kasih orang, sedekah atas nama orang tua. Dan begitulah nanti anak-anak kita kepada kita. Bagaimana kita kepada orang tua, begitulah kita nanti kepada ya anak-anak kita kepada kita. Jadi banyak hal bersambung. Ya, dan itu luar biasa. Nah, anak ini titipan. Istri perhiasan, suami menjadi imam. Masing-masing di hadapan Allah punya derajat. Dan masing-masing bagi satu kepada yang lainnya, ini punya hak dan kewajiban. Bahkan anak itulah yang menjadi tiketnya nih, mau A atau B atau golden ticket atau menjadi sesuatu yang biasa aja. Bahkan sebaliknya bisa menjadi hal negatif. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, anak bisa jadi fitnah, anak bisa menjadi cobaan, anak bisa menjadi perhiasan, anak juga bisa menjadi qurrata ayun. Semuanya tergantung bagaimana kita mendidiknya. Dan ya pondasi utama adalah agama. Bagaimana kita bisa mencetak anak-anak kita mengerti agama kalau kita sendiri pun tidak mengerti agama. Saat kita ada kemakluman kita nggak ngerti agama, panggilkan guru. Ya Ustadz, tolong ajari anak saya sholat, ajari anak saya baca Quran, ya ajari anak saya akidah, tauhid, ajarkan dia tentang Allah. Saya lemah. Karena kewajiban mengajari anak adalah orang tua. Ketika orang tua tidak bisa, wakilkan kepada guru-guru, bayar, jangan nyuruh doang. Ya, bayar gurunya, perhatikan dia supaya ngajar ikhlas, ilmunya manfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kembali merujuk apa yang disampaikan oleh guru kita, Kimo. Kalau berdasarkan perkembangan, teori perkembangan manusia, ya berdasarkan hukum Islam, kan anak-anak itu melakukan proses duplikasi, meniru yang ditiru apa Pak? Perilaku kan, perbuatan, kata-kata dan segala macam. Itu di usia anak-anak. Artinya kemampuan untuk meniru itu sudah terbentuk sejak awal. Satu kita pegang. Kedua, anak-anak itu mendapat atau manusia mendapatkan kesempurnaan akal umur 25. Kesempurnaan hati umur 40. Nah, berdasarkan poin-poin ini berarti yang harus diutamakan yang mana, Pak? Yang pertama, yang perilaku. Ya. Nah, sekarang pola pendidikan itu kan yang diarah 3 sebenarnya. Sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kita kaitin sama teori yang Kimo sampaikan. Afektif itu hati, nanti umur 40 baru sempurna. Kognitif itu akal, umur 25 baru sempurna. Psikomotorik itu ternyata sudah berjalan sejak umur anak-anak itu kecil. Nah, artinya adalah sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak itu adalah contoh teladan perilaku dari orang tuanya. Tidak hanya sekedar orang tuanya menyekolahkan dia di mana. Apa ikut kursus apa? Karena ini ada contoh yang tragis, Kimo. Saya pernah dengar salah satu Ustadz Hilman Fauzi bercerita nih. Dia ceritanya kisah nyata. Beliau kenal dengan seorang yang berada di posisi tinggi di sebuah perusahaan, tiba-tiba meninggal mendadak. Dia akhirnya mengabarkan kepada istrinya. Istrinya kaget tentu dan di rumah sudah ingin disiapkan apa. Ternyata tidak ada satu yang keluarga yang paham bagaimana nih ya untuk menyelenggarakan
orang tuanya mayit tadi ya. Dan ternyata tidak hanya itu, anak-anaknya Pak, anak yang pertama itu di sekolah-sekolah Islam deh ya. Ternyata di rumah dia sedang di kamar sedang bersama teman lawan jenisnya. Ya, itu usia SMA. Padahal sekolahnya adalah sekolah Islam. Nah, artinya ternyata, apa artinya? Bahwa tidak cukup ya seorang anak kemudian diserahkan pendidikan kepada pendidikan Islam, sementara orang tuanya tidak memberikan contoh teladan di rumahnya. Dan ini banyak terjadi yang seperti ini. Nah, namun di sisi lain, kalau dulu kita pernah dengar nih, kalau anak-anak nakal yang diomongin sama orang tuanya apa? Awas loh ya, gue pesantrenin nih, gitu gak? Kan seolah-olah dulu pesantren itu menjadi seperti buangan Pak, seperti ketok magic. Dimasukin pesantren pokoknya keluar jadi beres. Tapi masih ada baiknya, tentunya nilai positif bahwa pesantren ini bisa merubah perilaku. Bahkan ada yang pede ngomong terang-terangan depan Kiai, Pak Kiai tolong terima anak saya, habis saya udah masukin kemana-mana nggak bisa, jadi kesini aja coba itu. Itu sangat menyakitkan sekali tuh. Ya. Tapi belum ada yang ngomong ke Kimo ya? Ya belum ada karena nggak ada tempatnya kan. Iya, nanti berarti hari ini sekaligus pengumuman Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekedar memberi kita sekali lagi ya. Mencoba cross line dan cross check antara ilmu agama dengan teori-teori dari sisi pendidikan modern gitu, ya kan? Dan ini terpikir dari saya berpikir kalau begitu memang betul ketika Kimo menjelaskan teori perkembangan dari perspektif agama, ternyata memang benar yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah contoh Pak, interaksi antara orang tua dan anak. Kalau anak itu memang punya interaksi yang luar biasa sama orang tuanya, kita menjamin insya Allah dia akan lebih kuat untuk menghadapi pengaruh dari peer group. Dan tadi penelitiannya ternyata ada. Seperti itu kira-kira. Saya pernah sampaikan bahwa agama harus dibuktikan dengan sains ya. Sains juga harus dibimbing oleh agama supaya tidak madorot dan juga sebaliknya ya. Nah, tentunya semua kebenaran itu Allah yang Maha tahu, bahwa bagaimana proses memilih hari untuk supaya berdoa. Saya punya guru ya, setiap dia ingin nambah anak dia berdoa dulu, berdoa kemudian sholat, mandi hadas besar, kemudian dia berusaha berdoa, ya Allah berilah keturunan, ya Rabbi habli minas solihin, kemudian dengan doa segala macam, ya, dan terus dia lakukan berapa hari sekali sampai akhirnya ternyata ada kabar dari dokter. Saya begitu, kita kan enggak, ya kan, saya mungkin juga bisa mengalami keteledoran atau kurang di situ. Setelah itu kemudian baru memilih kapan ketika istri hamil. Selama ini kita kerepotan, ya sampai guru-guru kita ngasih kok. Saya dikasih tahu kalau istri lagi hamil, suaminya lah yang mengusap perut istrinya dengan surah Al-Insyirah, Alam Nashrah, Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nashrah laka sadrak. Suaminya, kalau suaminya pas lagi memang tidak bisa, ya, istrinya itu sendiri yang mengusap. Entah itu supaya lapang lahirannya atau kemudian lapang dadanya, kemudian anak juga mudah diajari juga dengan kebaikan segala macam lah, sampai melahirkan kemudian menyusui, bagaimana adab. Tadi perut tapi ya yang diusap ya. Ya itu kan kalau teknis selanjutnya kan terserah mereka berdua gitu kan. Kemudian pasca menyusui, bagaimana ketika marah kepada istri, hendaknya anak diturunin dulu, jangan sampai sedang menyusui kemudian dalam keadaan marah, kemudian air susu itu mengalir kepada anak, sampai akhirnya lewat 2 tahun masa mulai dididik anak dengan contoh, dan itu lebih cepat, ya sangat cepat sekali. Makanya kadang anak-anak kita Pak itu lebih nurut kepada gurunya, karena gurunya itu coba nak, kemudian dia ngasih contoh. Nah, kita ini cuma jangan, nah, gitu aja, coba nak ini nggak gitu. Makanya nak begini nak, enggak boleh mama, kata bu guru gitu kan, nurut dia. Karena lebih banyak memberikan contoh, dan itulah kekurangan kita. Maka dengan tema ini sebenarnya, ayo buka mata lagi. Kalaupun ternyata kita sudah melihat anak-anak kita sudah dewasa, kita masih ada kemungkinan punya cucu. Kemudian kita ingatkan anak-anak kita kepada anak-anak mereka, dan sebagai guru, sebagai dai juga kita berharap mudah-mudahan ya ini sangat mengerikan ya. Sekarang 10 tahun ini dalam berapa dekade yang terjadi seperti ini. Tapi nggak tahu Pak, 20 tahun lagi ada kemajuan teknologi
canggihnya bagaimana yang kita nggak tahu akan dialami oleh anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Mengerikan sekali Pak. Insyaallah. Lintas batas sekarang dulu kering bisa nyampe di New York kering. Mengerikan sekali. Kita ketawa-ketawa itu memang menghibur aja. Tapi ya hati kita ini sedang takut nggak? Sedang takut Pak. Kita puji anak kita, wah anak saya alhamdulillah gini. Tapi tetap ada ketakutan Pak. Ya, minimal di hadapan Allah gugurkan kewajiban. Kita dulu ngasih contoh semampunya, kemudian anak kita juga carikan guru urusan agama setelah di masa sekolahnya. Kemudian kita coba untuk berperilaku yang baik, dan ketika ada waktu ternyata memang punya kelebihan, kita mencoba untuk berdialog. Dan kita semua mempunyai tantangan itu. Seperti saya yang mungkin banyak di luar, tantangan juga sampai mungkin ibunya coba ngobrol sama anak itu, ada waktu, jangan saat itu. Itulah resiko. Ya, maka tema ini meskipun kisah yang terjadi dengan viralnya ketika Ustadz Guswar coba bahas tentang ini pun jadi hidayah buat saya. Iya. Mudah-mudahan kita akan lebih hebat lagi kepada anak-anak kita. Jadi gini, kalau tadi Kimo sempat juga menyampaikan bagaimana guru beliau itu ketika ingin menyentuh istri dengan mandi dulu rapi gitu Kimo ya. Akan saya tambahkan lagi apa? Ini ya Moi Coffee. Jadi Moi Coffee memang oke. Jadi saya tambahin. Jadi di samping memang niat nanti untuk menyentuh, ya kan sudah mandi dan segala macam. Jangan lupa 2 jam sebelumnya Anda nikmati Moi Coffee. Insya Allah semakin oke. Nanti di belakang layar nih jangan lupa 10% gitu. Iya. Ya kalau buat anak biasanya nggak lama Pak ya, berapa menit aja. Kalau ini buat hiburan nih sampai 2 jam ya. Sampai mana tadi? Ya sampai situ. Oke, kita kasih kesempatan dulu ya. Ini ada Maulana. Ini Maulana membuat tuh loh, Maulana dari Bangka ini. Pangkal Pinang. Ya. Kang Maulana, terima kasih. Kemudian juga yang lain, kami persilakan Bapak Ibu sekalian, juga jamaah Kopi Uduk yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, satu-satu ya. 1, 1, sebelah 1, 2. Silakan. Ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung aja Ustaz, mohon maaf sebelumnya. Ya, jadi hari Rabu itu adalah hari diciptakannya cahaya. Makanya para guru-guru itu menyuruh kita kalau mau melakukan sesuatu itu dimulai dari hari Rabu. Kemudian Bapak-bapak hadirin sekalian, bisa jadi kita itu kurang tertarik sama agama, sama hukum-hukum agama, karena ada satu kewajiban yang Allah perintahkan yang kita lupa dan kita tinggal. Kewajiban itu adalah kewajiban azam am. Azam am itu adalah janji setiap muslim. Jadi ini diucapkan ketika pertama kali kita balik. Kalau laki-laki biasanya umur 15. Kalau perempuan bisa jadi ketika menstruasi. Inilah kewajiban yang Allah perintahkan. Kalau dulu di zaman Nabi SAW ada yang namanya baiat. Dulu banyak orang yang masuk Islam, tapi nggak semuanya menjalankan kewajiban Islam secara sempurna. Maka perlu adanya baiat. Begitupun Allah perintahkan kepada setiap muslim. Ketika pertama kali memasuki usia baligh, wajib hukumnya untuk melaksanakan azam am. Inilah pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan atau belum? Apakah orang tua kita dulu pernah membaiat kita, mengazamkan kita, ataukah belum? Inilah yang menjadi dosa untuk kita sampai kita wafat nanti. Karena kewajiban inilah yang belum kita laksanakan. Kemudian selanjutnya adalah la tatrukul abna'a ya aba'u. Jangan engkau tinggalkan anak-anakmu wahai bapak-bapak, juhala'a an amrin minal ahkami, karena mereka tidak tahu tentang perkara hukum-hukum agama. La ya'rifuna wujubahum wa huquqahum. Mereka tidak tahu tentang kewajiban dan hak-hak mereka semuanya. Maka perlulah untuk kita sebagai kedua orang tua untuk memberitahu kepada mereka, hatta takunal halu minal kal an'ami,
sehingga mereka semuanya karena ketidaktahuan mereka menjadi seperti binatang. Maka fatadabbaru ya aba fatadabbaru minal an'am minan na'am, maka belajarlah kita dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Fahalil ladzi abana'u lam yurhami, maka adakah binatang itu yang tidak menyayangi anak-anaknya? Maka poin yang diambil pada kesempatan kali ini, apakah pertama kita sudah melakukan azam am atau belum? Karena itulah yang menyebabkan kita berdosa hingga kita wafat nanti. Mudah-mudahan segitu, Ustaz. Baik, khair. Ya. Tayyib, aksantum ya. Ustaz Zaki ini Ustaz muda masih sendiri. Kita langsung ke ini dulu apa? Kita ini dulu menanggapi satu ini. Upload dulu, kita posting dulu. Ustaz Zaki ini masih muda, masih single ya? Wah, masih single beliau. Di sini ada mahasiswa nih. Ya, jadi kalau Ustaz Zaki sebenarnya dengan tema ini konteks gitu, sesuai dengan konteksnya karena beliau belum memulai. Ya. Jadi ya. Tapi ini kalau sudah paham teori sebenarnya enak Pak. Iya. Ya, bahkan setiap kita pengen kalau bisa jadi bujangan lagi ya Pak. Iya, supaya bisa memulai dengan baik. Gitu. Tapi masalahnya Ustaz Zaki sendiri ketika memulai zamannya sudah berbeda nih. Nanti anak pas lahir 5 tahun lagi, 10 tahun kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan apapun itulah yang penting kita bisa selamat. Bagus. Bapak-bapak ngerti nggak? Azam am. Faida azamta. Kalimat. Kalau kau sudah punya keinginan kuat, am itu umum. Jadi perjanjian bentuk kayak kita ini punya ada keinginan mau memang sebagai muslim itu memang harus kafah, harus taat. Bahkan kalau namanya aslam memang menyerahkan diri. Ya. Waktu di perut kita sudah berbaiat. Ya. Usia 4 bulan kita di perut sudah berkontrak sama Allah. Kemudian di usia balik itu kita juga buat kontrak lagi. Setelah mulai datang masa taklif balik berbait lagi. Bagaimana anak itu akan mengerti kalau tidak diajari oleh kita? Itu yang maksud mungkin Ustaz Zaki. Nah, antum ambil dari kitab apa? Nanti bisa di-share di Iqanatul Talibin ya. Ya, Imam. Oke. Kalau di pesantren banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang akhlak ya. Kalau yang dasar sekali itu seperti akhlak lil banin, akhlak lil banat itu ya. Yaitu akhlak anak kepada orang tua. Tapi kita yang dihadapi sekarang adalah para orang tua kepada anak kita. Ya, mudah-mudahan kita nggak terlambat nih wanti-wanti kepada anak. Dua-duanya memang punya sesuatu kewajiban masing-masing. Bagaimana orang tua kepada anak, bagaimana anak kepada orang tua. Kita hanya sedang mengupas anak cerminan orang tua. Kenapa anak sampai begitu? Apakah orang tuanya? Apakah memang anak orang tuanya itu sudah baik ke orang? Kalau ngeliat dari ceritanya, ya orang tua yang punya ini loh segala macam, kemudian anaknya sampai akhirnya hedon, flexing, kemudian sampai ternyata juga anarkis, segala macam. Itu ngumpul jadi satu ini sangat mengerikan sekali. Udah Ustaz Guswar. Ya mudah-mudahan di masa mendatang bangsa ini juga agama ini ya masuk pada kategori yang bisa menyelamatkan urusan agama juga urusan keadilan di negeri ini dengan tunas-tunas yang baik sampai disebutkan generasi muda yang baik. Ustaz, makanya saya tadi ngomong kan sama Ustaz Zaki. Ustaz Zaki bangkit dong. Ya, kumpulkan orang maju kalau udah paham. Nanti takut dituntut sama Allah karena tidak mau berbagi, saya malu. Malu itu termasuk man katama ilman, orang yang menyembunyikan. Orang enggan, orang malas, malu, nggak ada itu malu. Punya ilmu bangkit. Nanti Allah kirim tuh para pendekar-pendekar untuk bisa mengumpulkan itu. Kenapa? Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayatah. Sesungguhnya di tangan pemuda itu ya perkara warga bangsa dan umat ini. Dan di kakinya hidupnya itu, bayangkan disebutkan. Ya perkara umat dan hidupnya itu ada di tangan dan kakinya pemuda. Artinya kita sekarang membutuhkan generasi muda yang mungkin tidak hanya urusan politik. Karena kita ini habis. Tahun pertama, kedua, rame. Tahun ketiga aja setelah selesai pemilihan itu anteng. Tahun keempat sudah mulai siap-siap bendera lagi, warna lagi, kemudian kotak-kotak lagi. Tahun keempat, udah kelima sudah mulai. Jadi terus terang aja, Islam memang dibangun dengan politik, tapi politik Islam itu mencari yang benar sehingga diambil jalan yang halal yang diridhoi oleh Allah. Seperti politik di Indonesia, maaf, karena Indonesia bukan negara Islam meskipun mayoritas Islam, maka politiknya bukan politik mencari yang benar.
Politiknya mencari kemenangan. Kalau sudah bicara menang berarti halal, haram sikat. Kalau sudah haram dari atas ke bawahnya juga sikat lagi. Gitu. Nah ini sangat pengaruh. Ya, Rasulullah juga presiden berpolitik, tapi berbeda dengan politik di negeri ini. Ya kita nggak tahu. Saya sampai mungkin kalau seandainya politik Indonesia itu pemilu kada tuh 10 tahun sekali. Mungkin tahun keempat, 5, 6 tuh ada masa jeda kita tuh berbaur bareng-bareng. Ini cuma 5 tahun. Ya tahun pertama dilantik misalnya 2024. 2024, 2005 masih panas, 2006 baru anteng lah. Tapi 2007, 2008 sudah mulai siap-siap lagi karena persiapan 2029. Jadi kita ini habis. Akhlak tuh, sekarang mulut netizen tuh galak-galak. Nggak ada takutnya kepada ulama, berani sama orang tua, tontonan begitu. Habis kita diborbadir dengan segala macam dari kanan kiri. Maka yang viral yang sekarang tayang di TV itu satu dari sekian banyak yang tampak gunung es ya, teori gunung es itu. Ya, Ya. yang terekspos. Mungkin di luar sana banyak sekali. Kita lihat bagaimana seorang anak yang minta motor di Lampung, kemudian ternyata orang tuanya nggak ngasih, bapaknya lagi tidur, ya tidur telentang gini Pak, digergaji Pak, tidur begini, digergaji, hanya gara-gara bapaknya tidak memberikan motor. Ya, itu mengerikan sekali. Belum kisah-kisah yang saya alami bagaimana seorang ibu yang menangis berdoa ketika dia menyekolahkan anaknya di luar negeri semuanya, sampai rumahnya dikasih bukan hanya rumah kayak orang di Indonesia, rumahnya ngikutin artis-artis di luar, kemudian kendaraannya supercar, bahkan diberikan restoran supaya tempat nongkrong anak-anaknya bersama kawan-kawan bulenya di sana. Anak pertama, kedua, tiga, ada yang di New York, ada yang di Wina, Austria, ada juga di Perancis. Tiga-tiganya laki-laki semua. Kemudian sampai dikasih modal selesai kuliah untuk punya perusahaan sendiri. Dan ibunya cerita. Saya pernah ceritain gak di sini? Nggak apa-apa, cerita lagi. Saya cerita lagi. Iya dong. Saya cerita begitu tuh ketika dia selesai menangis, saya ikut menangis. Karena dia ngomong, Ustaz, bukan ini, ambil semua. Bukan ini, ambil semua. Terus ngomong diulang-ulang. Kata saya, kenapa ini orang bukan ini ambil semua, bukan ini ambil semua. Ketika ditanya, itu siapa? Orang paling kaya ini di selatan. Dalam hati pikiran saya, oh saya ambil semua nih. Ya, karena dia bilang bukan ini ambil semua. Ternyata itu tangisan doa dia. Ketika semuanya sudah hebat, kemudian sudah 14 tahun anak-anak itu selesai kuliah, selesai sekolah, ada punya usaha di luar dan di Indonesia, mereka stay di luar, di Indonesia akan ada usaha. Kemudian ditelepon, nak mampir nak, mama kangen. Gak bisa mah, sudah boarding mah. Nantilah aku datang lagi, aku masih ada kerjaan lagi. Dan itu Ustadz, kami sudah meratap sampai kurang lebih 14 tahun anak-anak kami tidak ada yang nengok kami. Padahal saya tahu mereka ada sebulan stay di sini, 2 minggu, 10 menit kah, 1 jam kah nengok kami orang tuanya yang dulu kayak apa. Sehingga kami berpikir sudah salah kami mendidik anak kami dengan harta, ya, mendidik kami dengan kemewahan, ya, kami nggak tahu. Kita kan udah tahu Pak, untuk tinggal di luar negeri itu Pak, ya, tidak dianjurkan oleh Islam sebenarnya. Tinggal di negeri yang bukan non-Islam, bukan non-Muslim, itu tidak dianjurkan. Ya, kecuali 2 alasan. 1, berobat karena tidak ada di negaranya. 2, nyari ilmu yang di negaranya nggak ada. Kalau tidak ada 2 alasan itu, balik. Ya, karena tadi, itu yang dialami ibu tadi. Sehingga sekarang saya doanya Ustadz, semua yang saya miliki, restoran, pom bensin, rumah langit, tanah di mana, kami bersama papanya berdoa, ya Allah, untuk apa semua ini? Silakan kau ambil semua hartaku, pom bensin, restoran, rumah makan, ambil ya Allah, jangan kau sisakan. Tapi tolong kembalikan 3 hati anakku kepadaku. Betapa sakit, yang sakitnya adalah disakiti oleh anak. Betapa sakit dan menyesalnya orang tua yang mendidik anaknya cuma dengan urusan-urusan, ya, perlengkapan hidup, hiburan harta, tapi tidak dasar dengan agama, dengan contoh, dengan perilaku, dengan segala macam yang berkaitan orang tua. Dia merasa ini oke lah, dia sayang, kasih harta, kasih segala macam. Tapi ujungnya anaknya meninggalkannya karena bukan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Pak, saya itu nggak mau tinggal di luar negeri Pak. Ya. Itu tadi. Ya kalau tadi di luar negeri emang ada duitnya, kita memang kagak ada.
Oke Pak RW silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kaitannya dengan tema dari tadi masalah anak, kenakalan anak, lihat contoh dari bapaknya. Nah ini apa yang saya pernah alamin dan saya temuin dari pasien, salah satu pasien saya. Nah ini pasien saya orang tuanya preman, bajingan. Nah istrinya ya alhamdulillah soleh. Nah Soleh soleha. soleha. Kali dua-duanya laki kan. Ya, cuman mancing aja Ustaz. Oh, iya. Jadi karena kesolehannya istrinya, suaminya bajingan dan suaminya bilang, "Mah, saya ini bajingan. Jangan sampai anak keturunan saya seperti bapaknya." Anak bajingan." keturunan kita maksudnya. Ya. Nah, jangan mama kasih contoh di depan anak atau cerita bapak bajingan. Saya bajingan kepengen anak saya soleh. Ternyata yang apa yang dia lakukan selama berumah tangga, alhamdulillah kebalikan yang tadi tema Pak Ustadz. Jadi anak itu dua-duanya ya, dia punya anak laki sama perempuan, soleh dan sukses. Yang laki kerja lulusan UI, kerja di bank. Yang satu di Unpad, sampai dia bisa membawa bapaknya. Baru cerita bapaknya diuji dengan penyakit stroke. Nah ini satu pengalaman, saya juga jadi bercermin ke mereka bahwa kita bajingan, jangan sampai kita kesalahan, kejelekan kita jangan diceritakan dengan anak kita. Insyaallah. Nah jadi akhirnya dia bilang, ini mungkin saya sudah lama Pak berbuat begini, tapi anak saya sampai anaknya nangis, tolong Pak obatin bapak saya. Satu-satunya bapak harus menjalani sholat. Iya, ini adalah teguran buat saya karena penyakit stroke. Alhamdulillah anak saya soleh dan soleha, mau menemani saya. Berarti saya didiknya bagus Pak. Biarin bapak jelek begini, tapi anak saya yang bisa nanti menolong saya. Nah itu yang tadi. Jadi ya saya bercermin ya sama bapak-bapak yang hadir, kalau bisa ya kejelekan suami, kejelekan istri jangan diceritakan sama anak. Cukup kita yang tahu berdua sama Allah. Seperti itu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekarang bapaknya gimana setelah diterapi sama Pak RW? Alhamdulillah, saya jalanin 5S. Sabar, sholat, syukur, sedekah, semangat. Dan hasilnya? Hasilnya sekarang dia sudah aktif di masjid dan ajan. Walaupun ajannya jam 3, belum waktunya asar dia udah ajan. Karena lupa. Seperti itu Pak. Itu contoh kehidupan Masya yang Allah. kita alami. Baik, jadi kalau ada yang punya masalah dengan stroke dan segala macam, silakan di sini kita ada terapinya Pak RW. Ya, beliau bercerita tadi luar biasa kisah seorang bapak yang keburukannya tidak ingin diketahui anaknya. Ya itu akan dijawab oleh Kimo. Sementara kalau saya ya memberikan sebuah jawaban, ya kalau Anda mengalami masalah baik itu stroke atau hal-hal lain, hal goib dan sebagainya, datanglah ke Pak RW. Iya. Keluar lagi nih ngasih hadiah sama gurunya nih. Ya memang ini juga sedikit ya mungkin buat kita semua ya, bahwa
ketika seorang ayah bicara, ngeliat anaknya mungkin dia ada sedikit gesekan sama ibunya. Kamu gak boleh gitu nah. Ibu kamu itu surgamu. Kamu harus hormati. Crossline. Kemudian ibunya juga ngomong gitu. Kamu harus hormat, kamu harus seperti ayah kamu. Begitu. Itu yang bagus sebenarnya Pak. Bukan saya ini bapak kamu harus hormat sama papa ya. Ya, terus ibunya, kamu harus hormat sama mama. Berbeda ketika ibunya menasihati anaknya untuk hormat sama bapaknya yang mengajar anaknya untuk hormat ibunya. Ya, ketika sama-sama baik aja, kamu harus hormat sama mama ya, ini mama lo, mama kamu lo. Itu aja nggak afdol. Apalagi sampai bicara tentang jelek. Ya. Ma, papa ini memang papa kamu tuh nggak bener. Ah itu banyak yang begitu. Naudzubillah min ngeri. Ya, kira-kira di sinetron ada nggak kayak gitu? Ya, seorang ibu, seorang istri berkomplot dengan anaknya untuk supaya membenci bapaknya atau suaminya. Banyak sekali Pak. Dan itu dianggap sesuatu yang ngetren dan bagus. Ya, jadi harus begitu. Apalagi kalau seorang ibu ngomongin bapaknya, ngomongin suaminya di depan anak-anak. Ini berbahaya sekali. Karena yang rugi siapa? Hah? Iya, rugi semuanya. Anak juga jadi tidak baik, ibu juga merasakan rugi. Emang dikira kalau misalnya anak nggak hormat sama bapaknya, kemudian ibunya juga ikut nyaman? Enggak. Lama-lama bapaknya dulu pertama, ya. Nanti lama-lama ibunya atau sebaliknya, ibunya dulu lama bapaknya. Ya, jadi banyak sekali. Ini sebenarnya kalau bicara pendidikan dalam kitab tadi sebutkan dalam kita belajar Ihya Ulumuddin atau I'anatul Talibin, bicara hati, kemudian bicara juga tentang perilaku ya, dalam ta'lim berkaitan itu dengan anak kepada murid, orang tua kepada anak kepada orang tua, banyak sekali. Nah, kita ambil secara mujmal saja bahwa apa yang terjadi di luar sana itu tidak lepas dari sosial media, kemudian suri tauladan orang tua, kemudian pergaulan anak bersama temannya. Belum lagi bagaimana pendidikan formal yang orang tua memasukkan anak-anaknya, dan dimulai dari mana orang tua yang mendidik anak-anaknya yang dengan kondisi baik tidak baiknya pasti seumur hidupnya akan mempengaruhi anaknya, dan itu nanti ujungnya berbalik kepada kedua orang tuanya. Jadi tidak cukup kita hidup itu hanya modal cinta, tidak cukup hanya modal pinter, tidak cukup hanya modal cerdas, harus baik dan benar. Baik supaya diterima oleh anak, suami, istri, dan siapa manusia pun benar, yaitu sesuai dengan maunya Allah dan Rasulullah SAW. Baik, ini ada pertanyaan dari Zoom ya. Assalamualaikum Ustadz, anak zaman sekarang kerap sekali dekat dengan handphone. Begitu juga pendidikan zaman saat ini banyak berhubungan dengan dunia digital. Mohon pencerahan bagaimana kiat terhadap anak yang sudah sangat ketergantungan dengan handphone sehingga lupa dengan dunia nyatanya. Ya ini kan PR semua, PR kita juga. Handphone ini ketika dipegang oleh anak-anak yang memang usianya sudah balik, itu mungkin biasnya beberapa saat aja lah. Ketika anak itu sudah kokoh, diberi contoh di masa-masa sobi, tiflun, mumayyiz, maka handphone bisa menjadi alat. Seperti teknologi saya sampaikan, teknologi itu seperti pisau dipegang tukang sayur motong sayur, dipakai untuk jahat maka bisa mencelakakan orang. Hebat bagaimanapun godaan di luar, ketika 10 tahun pertama anak itu sudah dididik dengan agama dan iman, akidah, tauhid yang benar, insya Allah teknologi itu akan hanya sekedar mengganggu kecil, meskipun tetap ada ya. Tapi berbeda dengan orang yang memang tidak dididik, anak-anak yang tidak dididik. Maka handphone bisa menjadi tuan. Bahkan bagi orang tua yang dewasa pun handphone bisa jadi tuan. Dan itu kita alami. Bangun tidur yang dipegang apa? Handphone. Gitu. Sekarang kembali kepada khitoh. Bahwa handphone ini bagian kita sebagai alat bantu untuk bisa ya, maju dalam urusan agama, maju sama urusan dunia. Sekedar memang supaya kita ya tidak ada waktu yang terbuang ketimbang melakukan hal-hal yang enggak, tetapi ya, handphone bagian pada teknologi yang secara umumnya dengan nama modern
Yang jelas pasti ada efeknya. Doro ya dur. Meskipun bagus dalamnya Quran, megang handphone juga, minimal mata ini kan jadi masalah, bener gak Pak? Sekarang banyak orang pakai kacamata. Sekarang saya sudah mulai pakai kacamata. Ya kacamatanya 3 lagi, kacamata hitam, kacamata min, kacamata plus. Ustaz Guswar juga 1, coba include dalamnya, progresif ya. Nah, itu kan harus diakui. Ya, layar monitor tuh luar biasa. Nah, apapun itu, ya kita harus berontak. Gimana caranya memberikan mainan baru atau pendekatan agama. Mainan baru itu bukan berarti kayak mainan anak kecil. Ya, coba misalnya dengan sesuatu yang bisa bermanfaat, ya membaca buku. Mama ini bisa di handphone juga bisa baca. Tapi dari baca beloknya ke hal yang lain juga kan cepet banget. Ya kan, baca buku ada orang tuanya. Tahu orang tuanya jalan geser. Ya. Ya, khairus sodik fiz zamani kitabun. Sebaik-baiknya kawan dalam setiap saat itu adalah buku atau kitab. Kasih mainan lah atau sesuatu yang orang tuanya makin paham dengan bahkan di situ ada hak anak bermain. Ada hak anak bermain. Sampai ada guru pendidik di Raudhatul Atfal TK yang global itu. Waktunya anak bermain jangan disuruh belajar. Waktunya anak belajar jangan disuruh main. Sekarang banyak kan sekolahan belajar sambil bermain. Nah itu kan bagian daripada teori-teori dan cara aja untuk mendidiknya. Yang jelas apapun godaan dan tantangannya, ketika anak kita sudah dididik dengan basic yang baik, maka dunia yang canggih, teknologi yang keren itu tidak akan mempengaruhi banyak. Karena basic itu aja akan terus membimbing dia. Ya ditambah lagi orang tuanya terus berdoa dengan doanya. Perhatikan Pak, kita harus pede Pak. Du'aul walidi liwaladihi kadu'ail anbiya lisairi ummatihi. Doanya kedua orang tua, bapak, ibu kepada anaknya, maka bagaikan doa seorang nabi kepada umatnya. Ya. Jadi jangan malas kita doa enak, ya Allah. Saya sudah share doa ya Pak. Pertama orang tua, ya kan? Udah di share kan? Di grup malam Senin. Doa buat orang tua, kemudian doa untuk anak, kemudian doa untuk pasangan, kemudian doa untuk mengakui dosa sendiri. Itu saya mau doa di mana pasti saya baca. Terserah orang mau ngomong, Ustaz doanya dari dulu itu mulu, nggak apa-apa. Allahumma ighfir lana rabbi ighfirli wa walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Kemudian rabbi habli minas sholihin. Kemudian rabbana hab lana min. Kemudian rabbana zalamna anfusana. Setelah itu dikasih doa selamat, Allah salamatan fid din wa afiyat. Itu udah 10 tuh Pak, ikut tuh udah sapu jagat. Terakhir barulah kamu tambahin doa rezeki segala macam. Harus doain Pak anak. Ya, doaul walidi liwaladihi kadu'ail anbiya lisairi ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya bagaikan doa nabi kepada umatnya. Doanya nabi ditolak apa diterima? Diterima. Doanya nabi diijabah. Maka ada ibu-ibu bawa anak, Ustadz tolong doain. Kenapa? Demam Ustadz. Ibu sudah doain belum? Belum, doain dulu sendiri. Doain pakai bahasa saya nggak ngerti. Udah bahasa Indonesia saja. Ya, kecup murmuranya, keningnya, pipinya, doakan. Ya Allah nasihat, udah selesai, baru saya kasih doa. Ya, doa orang tua Pak. Kadang kita ini anak-anak langsung kasih orang tua. Saya mah seneng aja, Ustadz doain anak saya, Ustadz minta air, kasih aja. Tapi saya bilang, bapaknya doain dulu, ibunya doain dulu. Bahkan dalam Kitabur Rahmah, Fitibi wal Hikmah. Ya, saya dikasih kitab itu oleh Ustadz Ahmad Dairobi. Ini boleh kawan-kawan di Zoom lihat. Ya. Di dalam kitab itu disebutkan, kalau punya anak bandel banget, ya yang kedua punya anak bebel banget, belajar susah, diajarin susah, ya ngelawan terus, baca ya basmalah, bismillahirrahmanirrahim setelah sholat subuh, ya pada air botol, ya atau bejana, bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak 786 kali. Berapa Pak? 786. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nggak lama Pak, 10 sampai 15 menit doang. Setelah dibaca taruh. Terus minumkan ke anak ketika matahari terbit. Minumkan ke anak ketika matahari terbit selama
7 hari atau 7 pagi. Disebutkan di situ, kalau anaknya bodoh, nanti akan cerdas. Disebutkan di situ, kalau anaknya nakal, dia akan soleh. Ya, ajas tuh, saya kasih ijazah itu. Ya, Kobil, nah. Kobil tuh. Ya. Baik, memang bersyukur ya anak-anak yang disekolahkan di pesantren tuh Pak. Karena pesantren handphone nggak boleh dan banyak kita lihat tuh di media sosial handphone itu dihancur-hancurkan. Terlepas orang mau ngomong apa ya itu adalah metode pendidikan dan aturan yang harus ditegakkan gitu. Artinya juga mereka yang bawa handphone udah tahu bahwa itu pasti ujung-ujungnya kalau ketahuan pasti akan ya lebih enak dihancurkan Pak daripada hilang disimpan terus nggak jelas diambil kan. Lebih bagus di depan mata jadi biar inilah pendidikan. Nah ini kan problem pertanyaan ini kalau anaknya itu bukan di sekolah kayak pesantren, sekolah biasa gitu. Dan memang anak-anak itu macam-macam Pak ya. Kayak anak saya gitu, dia suka bukan dalam konteks ini, saya juga tadinya nggak tahu tuh anaknya gimana. Cuman karena ternyata dia kalau lihat di sosial media lebih suka lihat YouTube gitu ya. Lihat YouTube bagaimana orang membuka unboxing, dia nggak suka game, sukanya kayak gitu pengetahuan. Ya alhamdulillah akhirnya terasa. Memang negatifnya adalah YouTube itu kan apapun masuk, termasuk pola-pola pikir barat itu pasti masuk. Nah disitulah tugas kita. Jadi yang pertama ibu harus mengarahkan kecenderungannya dia apa. Kalau yang dibuka Upin Ipin terus pasti nanti jadi begitu dia. Iya, memberikan pengaruh, efek, ya film Upin Ipin sih bagus-bagus aja ya. Tapi artinya adalah ya dari cara ngomongnya, dari perilakunya ya sebatas itu. Nah ini yang harus diarahkan karena susah juga gitu untuk kemudian kita sama sekali tidak memberikan interaksi. Karena kan sahabat Rasulullah juga mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sekarang zaman digital kayak gitu, apalagi kemarin kita pas saat COVID kan, anak-anak sudah terbiasa dengan handphone. Kemudian kita stop langsung mendadak begitu mungkin juga tidak semudah yang kita bayangkan begitu. Kalimat alimu auladakum. Iya. Fa innahum makhlukuna fi zamanin ghairi zamanikum itu sebenarnya luas. Ajarilah anakmu ya dalam kurung dengan iman, akidah, tauhid dan apa yang memang saat itu ya. Karena nanti mereka itu akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Ajari anakmu dengan iman, akidah, tauhid, akhlak segala macam. Karena nanti mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman. Itu sekarang terbukti. Nggak usah berbeda zaman. Di zaman saya, kita, Pak, sampai sekarang di tahun ini banyak nggak perubahan. Ya, dulu ngirim surat kita susah. Kemudian akhirnya ada kartu telepon. Kemudian juga lama-lama ada Yahoo, email. Kemudian sampai akhirnya Black. Wah kita jadi iklan nih. BlackBerry Messenger. Kemudian sampai ke ya WhatsApp apa segala Android, macam. ya. Itu dalam 20-30 tahun sudah luar biasa Pak. Tapi 20 tahun lagi, 10 tahun lagi kita nggak ada tahu anak-anak kita ini. Mereka tahu-tahu mungkin bisa jadi ada pintu Doraemon. Tahu-tahu benar-benar Anda nyampe di Jepang. Ya, kita nggak ada tahu Pak. Ngeri sekarang. Maka Nabi nyuruh alimu auladakum. Ajari anakmu itu. Apapun nanti mereka hidup itu. Ya, ajari dengan iman, akidah, tauhid. Kenalkan dengan Allah. Kenalkan dengan nabinya, karena mereka nanti hidup di zaman mereka dengan segala macam tetek bengeknya, mereka akan tetap menjadi ikan di lautan. Bagaimanapun ya airnya asin dengan rasa ikannya itu tetap. Baik, waktunya saya kira sudah lewat ya. Ini panjang nih sudah jam 10 ini, Ya, tidak terasa. jam setengah kita close aja ya. Kita langsung saja mungkin minta doa dari guru kita. Ya, setelah itu kita tutup pertemuan ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, yuk kita berdoa, kita doakanlah. Ya, kita berlindung dan kita mendoakan anak-anak kita. Ini sesuatu yang sangat sepertinya simple, sepertinya mudah, padahal ini luar biasa. Saya pernah sampaikan, membeli makanan, membeli barang rusak kita bisa retur sesuai dengan. Tapi anak yang sudah tidak hanya bicara kita dikasih anugerah, ya, tapi ini titipan. Yang titipan ini suatu saat akan ditanya. Bahkan ketika nanti di pengadilan Pak, di mahkamah itu, ya bukan anak dulu ditanya bagaimana kau kepada orang tua, yang ditanya orang tua dulu, bagaimana engkau kepada anak. Itu yang saya baca.
Ya, bukan anak dulu tanya, tapi orang tua dulu. Kau sudah penuhi belum? Baru setelah itu anaknya. Dan ini sangat mengerikan sekali. Kalau di sini kita bisa berkilah, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita nih semua menjadi qurrata ayun, ya, yang bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan kita, juga bisa menjadi, ya, kemaslahatan kita di negeri akhirat. Wafan ya karim, astaghfirullah, falakal hamdu ya ma'bud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Ya Allah, tak bisa berkata apa-apa, tak bisa menyusun kalimat yang indah, yang jelas jeritan hati kami. Ya Allah, Bapak Ibu bayangkan anak-anak kita wajahnya yang sulung, adiknya. Ya Allah, di sela tawa kami, di sela terbahak-bahak kami, senyum kami, yang memang akhlak kami untuk terus bisa berkumpul bersama kawan-kawan, dalam hati kecil kami tidak ada yang bisa buat kami tenang kecuali sampai kita melihat anak-anak kami ini. Rabbana hablana minas solihin. Apapun itu ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh. Soleh untuk dirinya, selamat semasa ada dan tiada kami. Karena ketika kami tiada, kemudian mereka tiba-tiba lepas kendali, lepas kontrol. Saat kami sudah di alam sana, anak-anak juga bisa menyeret kami ke dalam jurang-jurang yang sungguh kami takutkan. Oleh karena itu ya Allah, kami titipkan anak-anak kami saat umurnya panjang. Kami titipkan di rumah, kami bisa memberikan contoh yang baik. Di luar mereka kokoh iman tauhidnya, sehingga kau pilihkan teman-teman dan lingkungan yang baik. Kemudian kau jaga anak-anak kami dari kenistaan, kemaksiatan dan dosa yang kami mungkin salah. Dicontohnya sedikit ketika dulu dikembangkan keburukan itu oleh anak kami ya Allah. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Jaga mereka, lindungi mereka, pelihara mereka, badannya, fisiknya, akalnya, imannya, hatinya, semuanya ya Allah kami titipkan kepadamu. Sungguh la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kami ya Allah. Hanya modal di mana kamu nak? Sudah di mana nak? Pakai apa? Udah makan? Hanya itu yang ditanya. Makannya, pakaiannya, kapan pulangnya? Bagaimana dengan hatinya? Bagaimana dengan imannya? Bagaimana setelah kami bertanya kemudian ada kesalahan yang dilakukan, yang ternyata dengan kesalahan anak kita yang dilakukan karena dulu pernah mencontoh kesalahan kita, kemudian dibalikkan kepada kita karena merasa kita tidak pernah menegurnya dalam kesalahan itu ya Rabb. Ya Allah, dari hati yang paling dalam, pelihara anak-anak kami ya Allah. Pelihara generasinya, pelihara keturunannya. Maafkan kami sebagai orang tua jika selama ini salah mendidik mereka. Hanya sibuk mencari uang, kemudian membayar sekolahnya, menegurnya ketika kami salah dengan kata-kata yang tidak sepatutnya didengar oleh anak kami. Maka dengan tema ini ya Allah, kami jadikan kami orang tua yang soleh, orang tua yang baik. Ampuni, bimbing, jaga, dekatkan lagi kami dengan anak-anak kami. Berikan kesempatan dan waktu untuk terus bisa sesuai dengan maunya. Kita doakan anak ini. Berbahagialah yang kita sudah membuat anak-anak kita mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga mereka bahkan mungkin bisa menegur saat kita salah. Bayangkan semua keturunan kita, anak, cucu semua. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau robek lagi.